Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini pertemuan kita pada mata kuliah teknologi pembelajaran PAI. Pada hari ini kita akan belajar tentang modalitas belajar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi sebagai penilaian pembelajaran. Nah, itu salah satu software yang digunakan adalah Microsoft Excel. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya. Baik, langsung saja saya akan share screen di sini. Materi tentang modalitas belajar. Modalitas belajar. Apa itu modalitas belajar? Modal. Hal yang menjadi gaya belajar bagi seseorang, modal seseorang dalam belajar. Setiap orang atau setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tentu teman-teman juga kan tidak semuanya senang membaca, tapi ada yang senang mendengar, terus ada yang senang aktif melakukan gitu. Nah, siswa juga sama seperti itu. Kita akan bahas di sini submaterinya, terdiri dari pengertian, ruang lingkup, ada modalitas belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian yang terakhir, peran utama guru dalam inovasi pembelajaran. Pengertian modalitas belajar. Modalitas belajar atau gaya belajar merupakan cara belajar yang dimiliki setiap siswa di dalam kelas, atau bisa juga disebut tipe belajar. Nah, di sini garis bawahi ya, modalitas belajar itu gaya belajar atau tipe belajar siswa. Gaya belajar atau tipe belajar itu sendiri sangatlah penting diketahui oleh guru, sebab tipe belajar atau gaya belajar itu dapat dengan mudah menemukan bagaimana cara mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, ini tentu saja ya, antara satu orang dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. Kita harus melakukan pembelajaran yang bervariatif. Jangan misalkan menyuruh siswa membaca buku terus saja, atau kita ceramah terus saja. Divariasikan, karena antara satu siswa dengan yang lainnya berbeda-beda tipe belajarnya. Lanjut, di sini ruang lingkup modalitas belajar ada 3, auditorial, visual, dan kinestetik. Auditorial itu tipe belajar yang dia ingin mendengarkan ya. Ciri-cirinya suka berbicara sendiri, suka mendengar daripada membaca buku, suka berbicara daripada menulis. Lalu yang kedua, modalitas belajar visual atau melihat. Nah, ini biasanya tipikal orang yang suka mencoret-coret, berbicara dengan cepat, lebih suka melihat daripada mendengar penjelasan. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman menemukan nih peserta didik yang suka coret-coret di kertas ataupun di buku, nah itu kemungkinan siswa tersebut tipe belajarnya visual. Nah, lalu yang ketiga, kinestetik. Nah, ciri-ciri siswa yang modalitas belajarnya kinestetik itu biasanya berpikir lebih baik daripada bergerak. Banyak menggerakkan badan saat berbicara, berpikir, dan bergerak ya ini. Lanjut, modalitas belajar visual. Nah, seseorang yang memiliki modalitas belajar visual atau melihat itu, peranan utamanya adalah mata di sini. Jadi fungsi yang indera dalam tubuh yang digunakan, yang diutamakan adalah mata, bukan telinga. Nah, dalam hal ini, maka guru harus mengutamakan pada peragaan atau media. Nah, kalau kita dalam pelajaran PA ini, misalkan mencontohkan sholat, kita menuliskan tata cara sholat. Yang pertama, niat, yang kedua, takbiratul ihram. Nah,
Itu kalau hanya sekedar tulisan itu memang orang yang visual itu harus ada peragaannya juga. Selain dia bisa melihat di dalam buku pelajaran, bisa juga cepat menangkapnya dengan video pembelajaran. Pokoknya dilihat gitu. Terus yang kedua, anak yang mempunyai modalitas belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan. Nah, misalkan teman-teman nih mau mengajarkan tentang kejujuran kepada siswa. Nah, ekspresi yang kita tunjukkan kepada siswa juga harus mendukung gitu, sehingga siswa lebih gampang mengingat tentang pembelajaran itu sendiri. Kemudian biasanya mereka itu lebih senang mencatat sampai detail-detail hal terkecilnya pun. Lanjut. Nah, kemudian di sini ciri-cirinya ada banyak ya. Yang pertama, biasanya mereka itu berpenampilan rapih dan teratur. Cara dengan cepat, mengeja ya dengan baik, dan melihat kata-kata sebenarnya dalam pikiran mereka. Jadi mereka tuh tutur katanya tertata gitu ya. Terus yang keempat, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, dan mereka itu biasanya lebih suka film daripada musik. Selain itu juga ciri-cirinya adalah mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis. Jadi kalau mendengarkan saja orang lain berbicara, mereka itu kurang menangkap, kecuali kalau si verbal itu dirubah menjadi tulisan, atau mereka meminta tolong kepada orang lain untuk mengulanginya. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah lebih suka membaca daripada dibacakan. Terus, membutuhkan pandangan menyeluruh dan bersikap waspada secara mental, merasa pasti tentang suatu masalah atau proyek. Lanjut, mencoret-coret seperti yang sudah saya bilang tadi. Lebih suka demonstrasi daripada berpidato. Kalau menjawab pertanyaan dengan jelas, singkat, ya atau tidak. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi orang yang tipe belajarnya itu visual? Yang pertama, kita harus mengandalkan seperti gambar-gambar, diagram, peta. Nah, itu akan masuk ke mereka. Jadi seperti gambar-gambar atau video tersebut tuh tertanam dalam pikiran mereka, dalam ingatan mereka. Terus yang kedua, menggunakan warna untuk menandai hal-hal penting. Nah, ini permainan warna juga penting ya, merah, kuning, hijau yang cerah-cerah juga. Untuk tipikal orang yang visual ini memudahkan mereka untuk mengingat suatu pelajaran begitu. Terus misalkan nih, siswa itu yang visual itu kan mereka catatannya rapi ketika ulangan harian ataupun ulangan ujian akhir semester, UTS. Mereka ketika menjawab, mereka akan membayangkan tulisan yang sudah mereka catat di dalam buku, seperti itu. Yang ketiga, dirangsang untuk membaca buku berilustrasi. Yang keempat, menggunakan multimedia atau film, lagu, dan lain-lain, dan mendorong anak mengilustrasikan pikirannya ke dalam gambar. Jadi selain kita menggunakan gambar, mereka juga disuruh untuk menggambar gitu. Itu ya strateginya untuk orang yang visual. Lanjut, modalitas belajar auditorial atau fungsi utama alat inderanya adalah telinga. Untuk itu maka guru sebaiknya harus memperhatikan peserta didiknya untuk konsentrasi mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Anak yang mempunyai modalitas belajar auditorial dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Terus, mereka juga memahami dengan ton suara, pitch tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Nah, ini menjadi tugas seorang guru ya, bagaimana ketika menyampaikan materi pembelajaran menggunakan nada naik turun, kemudian tinggi rendahnya, penegasan pada kalimat-kalimat tertentu, sehingga orang yang memiliki tipe belajar auditorial ini menjadi mudah untuk mengingat pembelajaran. Selanjutnya,
Ciri-ciri orang yang modalitas belajar auditorial ini suka berbicara kepada dirinya sendiri, mudah terganggu oleh suara bising. Jadi dia itu benar-benar konsentrasinya harus misalnya belajar itu tenang gitu. Terus mengucapkan teks kalimat di buku saat membaca. Jadi tidak bisa di dalam hati, dikeraskan ketika membaca sesuatu. Terus senang membaca dengan suara keras, sama mudah mengulangi dan menirukan suara orang lain. Kesulitan menulis tapi jago kalau bercerita. Nah, ini biasanya orang yang senang menceritakan tapi dia tidak suka menulis gitu. Berbicara dengan irama yang terpola, berbicara fasih, kemudian belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Daripada dia mengingat tulisan, lebih baik dia mengingat, oh tadi kita diskusi apa ya yang dibicarakan guru gitu. Suka berbicara dan berdiskusi, bermasalah dengan pekerjaan yang terkait visualisasi, suka mengeja dengan keras daripada menulis, lebih suka bergurau daripada membaca komik, dan lebih suka musik daripada film. Strategi untuk menghadapi orang yang tipe belajarnya auditorial adalah yang pertama, melibatkan mereka untuk berdiskusi. Jadi jangan hanya kita saja yang ceramah gitu, tapi libatkan mereka untuk menyampaikan gagasan ataupun pendapat. Yang kedua, mendorong mereka untuk membaca materi dengan keras, karena kalau di dalam hati atau diam-diam saja itu bukan tipikal belajar mereka, tidak sesuai dengan tipe belajar mereka. Yang ketiga, menggunakan iringan musik untuk mengajar. Tentunya musik yang digunakan pun musik yang tenang gitu. Terus yang keempat, mendiskusikan ide dengan peserta didik secara verbal. Dan yang keenam, membiarkan anak mereka pelajaran dan mengulanginya di rumah. Yang terakhir, modalitas belajar kinestetik. Nah, itu tuh orang yang belajar dengan kinestetik itu, mereka tuh senang bergerak, menyentuh, melakukan. Jadi tidak bisa diam gitu, hanya diam saja. Mereka itu senang aktif, senang beraktivitas. Begitu. Ciri-ciri modalitas belajar kinestetik itu, mereka gaya berbicaranya perlahan-lahan, memperhatikan kondisi fisik, belajar melalui manipulasi dan praktek. Jika berbicara dengan orang lain, senang berdekatan, menyentuh orang untuk mendapat perhatian, berorientasi ke fisik dan banyak bergerak. Jadi ini lebih ke psikomotorik ya. Terus perkembangan awal ototnya besar, menghafal dengan berjalan dan melihat, menggunakan jari saat membaca, banyak menggunakan isyarat badan, diam untuk waktu yang lama itu mereka tidak bisa. Makanya itu mereka tuh menggunakan alat indranya. Mereka senang bergerak, tidak bisa diam. Strategi untuk menghadapi mereka itu seperti apa? Yang pertama, jangan paksakan belajar dalam waktu yang lama. Pasti mereka akan bosan. Yang kedua, mengajak anak dengan mengeksplorasi lingkungannya. Nah, teman-teman semuanya, kalau bisa nih ketika mengajar tuh jangan hanya di dalam kelas saja, praktek sholat di dalam kelas. Ajak mereka ke musola, prakteknya seperti apa. Terus ketika praktek wudhu dipraktekkan langsung, jangan di dalam kelas saja. Terus mengizinkan anak mengunyah permen karet saat belajar. Nah, ini sebenarnya tidak wajib ya, tidak mutlak harus seperti itu. Disesuaikan dengan tata tertib sekolah atau aturan guru masing-masing. Terus menggunakan warna terang untuk menghighlight hal penting dalam bacaan dan mengizinkan untuk sambil mendengarkan musik. Nah, terus peran guru dalam inovasi pembelajaran itu perencanaan, persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi. Kalau perencanaan jelas, kita membuat RPP terlebih dahulu. Ketika persiapan, kita mempersiapkan psikologis, mental, dan intelektual guru dalam menyajikan materi. Juga salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah tadi mempersiapkan atau memperhatikan modalitas antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Tipe belajarnya kan berbeda-beda, jadi disesuaikan, divariasikan.
Terus yang ketiga, pembelajaran bukan sekadar penyampaian materi, tapi bagaimana agar bisa mereka itu memahami dan menguasai materi tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Kemudian mengelola pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Tuturi Handayani, kita memberikan motivasi agar mereka memahami materi pembelajaran. Jadi jangan hanya dicekoki pembelajaran, tapi diberikan motivasi, diselingi. Seperti itu. Terus Ingmadio Mangunkarso menjadi teman diskusi bagi mereka. Jadi jangan hanya pembelajaran itu berpusat kepada siswa, tapi dua arah. Ada stimulus respon gitu, ada feedbacknya. Dan yang ketiga, Ingarso Sungtulodo membimbing mereka ketika mereka menghadapi kesulitan belajar. Jangan ketika mereka mendapatkan nilai 40 atau mereka tidak bisa menguasai materi pembelajaran dibiarkan begitu saja, tapi harus dibimbing. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang modalitas belajar. Sebenarnya teman-teman itu adalah gambaran umum tentang ciri-ciri tipe belajar, baik itu auditoria, visual, dan kinestetik. Nah, adapun bagaimana nanti aplikasiannya itu disesuaikan dengan karakteristik sekolah, tata tertib sekolah, ataupun tata tertib yang diterapkan oleh gurunya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.